Ini ada Murtadin di sini, Pak Daud Ali benar nggak nih? Daud Ali Chaniago beneran nih, ya sama Iya Murtadin nih. benar Bang Andi. Oh benar Anda Kata ini. orang salah masuk gitu ya. Tapi Ya ada nggak Bang apa-apa, Andi. nggak apa-apa, bro. Nah Ya mengenai ikut. kemarin ini, bro, saya mau nanya Anda dulu ya. Ya, Yang pada mualaf pas tempe dulu ya. Eh, Bro Daud, yang kemarin itu isunya Tampar Ragi itu gimana? Udah kelar sama ya saya sebenarnya Kohani? ngasih kesempatan sama Hmm, si Kohaninya hmm, supaya dia mengklarifikasi di YouTube-nya karena hmm, akibat saya dibeli di label-label macam-macam hmm. dan itu mengancam nyawa saya. Tetapi karena dia tidak klarifikasi, dia bilang, saya udah bilang, kok ini salah orang. Saya bilang, saya bukan Tampar Ragi. Ya kamu temui saya, kita buktikan saja di Polda katanya. Kayak gini Bro Daud. Heeh. Setelah ditelusuri itu Tampar Ragi, lihat asalnya itu rekening Anda di situ, nama Anda di situ. Ya rekening saya di situ kan Tampar Ragi memang pernah datang ngasih laptop ke saya karena saya kan gaptek orangnya. Mau Oh. disuruh ngisi channelnya waktu itu di Open Publica doa bersama Daud sahabat Murtadin gitu loh. Ah, Jadi dia mintalah nomor rekening saya. Jadi saya hmm. berpikir itu ya mungkin saya mau dipekerjakan karena waktu saya bersaksi di tempat dia kan ada juga yang nanya ada nggak Pak Daud nomor nomor rekening BCA katanya gitu. Hmm. Waktu itu saya bersaksi di siapa namanya tuh orang cewek juga di Amerika dia. Di channel dia minta nomor rekening saya. Ada nggak rekening Oke. BCA gitu? Sebenarnya saya punya rekening Oke, BCA. oke, jadi intinya adalah rekening Anda ada di situ karena dia memberikan donasi kepada Anda itu. Nggak dia pakai rekening saya untuk akhirnya nggak saya nggak Oh, kan dia pakai rekening Anda dalam akun YouTube-nya dia. iya. Ya tetap aja Anda sebagai Iya, terafiliasi ke setelah dia. setelah itu karena saya diberitahu oleh si Keti namanya, itu Pak Daud, itu namanya rekening itu sangat pribadi, jangan dikasih sembarangan orang katanya. Hmm. Pak Daud minta aja lagi gitu. Ya Akhirnya karena saya nggak bukan tahu, minta kalau Anda memang ada tidak mau terlibat dalam tampar lagi, blokir aja tuh rekening selesai. ya akhirnya saya blokir. Begitu saya blokir, akhirnya kan dia tahu. Akhirnya ya kalau begitu saya ini katanya saya hapus semua video yang ada yang saya berdoa sahabat Mutadin itu akhirnya dihapus. Rekeningnya saya blokir, akhirnya saya minta ATM baru di bank. Ya kedua adalah bro itu kan itu hari saya sama Kohani gitu ya, sama Kak Hmm. Dondi gitu ya. Bertepatan waktu itu saya juga telepon Anda kan. Terus Iya, kemudian hasil rekaman itu saya kasih ke Kak Dondi klarifikasi. Terus kedua kita kan janjian jam 8 tuh iya, malam. iya. Gue teleponin lu nggak ada respon, makanya bikin Karena saya klarifikasi lagi sibuk gitu. kerja, sangat Oh. dibawa harus selesai minggu itu. Saya dikontrol terus karena kalau gagal itu jadi gagal semua nanti gitu loh. Jadi saya nggak bisa ada waktu untuk Ya melihara udah, pada waktu itu. ya udah kalau begitu silakan ngomong di sini bahwa Anda dengan Tampar Lagi sudah putus hubungan gitu ya. Aja ngomong aja nggak apa-apa. Iya, saya sudah putus hubungan, tetapi kan saya minta Hani Kristanto minta klarifikasi dia nggak lakukan. Tetapi sekarang saya terancam gitu loh nyawa saya ini. Bukan apanya bro, gini Tampar Lagi ini banyak hujatannya, banyak membahas Al-Quran dan hadis gitu ya. Hmm. Dan itu kalau sampai ketangkap sama polisi, ya Anda juga ke bawah karena itu asalnya ke rekening Anda itu loh. Ya Apa kalau nggak itu kepikiran tuh? alasannya nanti bisa saya bisa jelaskan itu kok. Tapi jangan karena itu saya akhirnya di label tanpa ragi, penista Ya, agama, penghujat, rekeningnya ini segala macam di Facebook saya ini adalah orang penista agama. boleh Seolah bang. darah Orang saya begini halal, Pak. saya harus dibunuh. Pak, bukan juga untuk dimatikan kak. Jadi gini bro, karena Anda itu nggak mengklarifikasi. Jadi orang nama Anda ada di situ dengan Tampar Ragi, Anda belum pernah membeli klarifikasi. Saya undang Anda jam 8 nggak nongol, gitu ya. Saya sudah minta. Dengerin dulu. Saya koordinasi sama Kodondi. Anda juga nggak mau masuk kan gitu. Artinya apa? Ya orang tetap curiga bahwa Tampar Ragi itu Anda karena asalnya adalah rekening Anda kan. Itu fakta loh, fakta hukumnya di situ gitu. Kalau gitu bisa nggak diklarifikasikan sama Ko Dedi ke sini, Bang? Kodondi. Kalau bisa Oh, diklarifikasikan biar Bang Daud bisa clearkan gitu loh. Kok Doni nggak bisa masuk begini ya? Orangnya nggak mau Nggak bisa ke ya. TikTok beliau. Telepon Misalnya sih bisa. perwakilannya siapa kira-kira Ya saya perwakilannya? bisa mewakili. Saya beritahu nanti kok Dondinya. Oh, Ini kan saya Kang lakukan. Risto juga
pernah masuk di sini Bisa, kan? Bisa. nanti habis video ini kan, saya rekam nih, saya live di YouTube. Nanti saya berikan ke Kok Dondinya biar sampai ke Kohani, gitu aja sih. Ini kan saya live kan ini di YouTube. Gitu. Ini Daud Ali ini murtad ini maksudnya apa sih? Murtad Nggak dia, ngerti Pak. aku, Bang. Dia orang Minang. Dia orang Minang, dia murtad, sekarang ada di Jakarta. Teman lama saya si Daud Ali ini gitu ya. Terus kemudian dia masih kerja di tempat-tempat tempat Muslim. Iya, saya Kemarin kerja sama orang Padang, tetapi Orang ada Padang. imbauan supaya saya dibakar gitu. Saya jadi enggak takut. lah, enggak ada yang kayak gitu. Terus kedua adalah ya mereka bulan puasa kemarin, kita juga masih puasa toh, jadi tidak ada himbauan untuk seperti itu. Ini nggak boleh mengeluarkan kata-kata di Komal. Ini sensitif Komal ini kalau ada kata kayak gitu. Intinya nggak ada orang yang kayak gitu, bro. Cuman Anda yang telat aja untuk klarifikasi. Telat. Oh, saya udah minta langsung sama Ani Krisantonya, kok Ani salah orang. Tolong klarifikasi karena dia menyebar bukan di Ko Andi aja, di channel-channel Ayubi, di channel Doditan, di channel Iya, lu nggak hubungin Yusufi. gua, coba lu hubungin gua. Nomor gua kan ada sama lu. Gua kan bisa ambil netral, ambil tengah-tengahnya. Saya bisa hubungi mereka semua. Tapi Kalau Ani Krisanto nggak mau melakukan itu. Dia Bisa. saya harus ini. Dia buktinya dia nggak lakukan. Umat Islam itu sangat Nih, Bang terbuka. Daud murtad karena apa, Bang? Ntar dulu Bang, nanti itu ditanya. Umat Islam itu sangat terbuka Iya, untuk iya. klarifikasi. Kita nggak boleh ada dusta di antara kita. Cuma Anda aja. Ya udah, kalau hari ini mulai, lu ada waktu, saya nemuin kedua beliau, kita telepon bertiga. Bisa kok itu kita lakukan. Kalau Anda mau. Cuman kalau kadang-kadang saya telepon Anda kan nggak diangkat. Saya pikir benar-benar Anda itu mau ngumpet ketemu hari ini di sini. Ya masalahnya sekarang saya udah beri kesempatan, sekarang saya udah nggak mau lagi karena dia sudah ngancam-ngancam sepertinya nyawa saya halal. Jadi saya ini merasa apa haknya, dia bilang saya pengecut, saya nggak mau menemui dia dan saya dikejar-kejar dan saya tidak terima diperlakukan. Soalnya seperti begini, itu. Bro Daud, kami umat Islam itu sangat tersakiti akibat ulah daripada Tambaragi. Semua channel-channelnya, si konten-kontennya itu gitu ya menghujat. Hampir Ya kalau 90%. dia mau cari Tambaragi, kenapa saku-saku Ya, pautkan dengan saya? Kan Iya, saya udah bilang. makanya dengerin dulu Mas Bro. Nah itu semua Anda tahu sendiri gimana Tambaragi seperti apa. Kemudian persoalannya adalah asal Anda adalah rekening Anda. Nah, Ya kalau itu rekening saya bisa belum jelaskan. kelar. Saya bisa jelaskan. Yang namanya pemilik channel gitu ya, itu adalah rekeningnya, tidak barusan kali ini pakai rekening orang kan gitu. Iya, saya kan saya dengar kita sebagai masyarakat yang hanya tahu sistem per-YouTubean seperti itu, ya diputuskanlah bahwa Daud Adi adalah Tambaragi. Gitu. masa kan dengan karena rekening Jadi saya ada di ceritanya situ Daud saya tambah Ali lagi ini kan dia jadi ini tumbal ya. Tidak, bukan tumbal tumbal, ya, Bang? memang dia bukan tumbal, memang Pak Daud Ali ini mendapat sesuatu juga dari hasil Tambaragi. Ini saya jujur loh. Anda enggak, juga kalau didonasi dari kan sama rekening dia? saya itu kenapa saya blokir? Ya karena kan dia minta juga nomor PIN M-Banking, PIN ATM saya. Saya pikir dipakai itu untuk dikelola, saya bisa mengetahui juga kalau ada dana masuk, tetapi saya nggak mengetahui apa-apa apa terjadi di rekening saya, akhirnya saya blokir. Begini, gini. Waktu Anda inilah Imir. Kalau Anda waktu dimintai rekening itu, Anda tahu nggak tujuannya mau dipakai untuk apa? Ya karena itu dia pikir maksud dia saya mau juga. kerjakan saya, itu dalam pikiran saya. Artinya kan pasti dia tolong dong rekening lu. Karena ini Tambaragi orangnya licik. Dia yang berbuat kejahatan, dia memanfaatkan orang lain. Gitu loh. Jadi kami muslim yang tersakiti karena Anda yang bisa dilacak, dia nggak bisa dilacak karena dia licin seperti ular. Anda lah yang menjadi korban di sini gitu, Bro Daud. Mohon izin Guru Hedi ya. Mohon Ya, izin Guru silakan. Hedi sama Bang. Ibu Norat, Bang siapa Daud sih ada ya. suara anak kecil nih? Di-mute dulu. Ya, lanjut. Mohon izin Bang Hendi ya sama Bang Daud ya. Bang Daud, gini, apa Ya. yang disampaikan oleh Bang Hendi tadi, itulah yang sebenarnya harus ada kewaspadaan. Pun demikian dengan saya Bang Daud pada waktu itu gitu ya. Saya juga banyak adanya ancaman, banyaknya teror karena di setiap komal itu saya menyantumkan nomor dari WhatsApp saya.
Karena dari teman-teman yang tidak seakidah dengan saya, tahu saya ini adalah seorang mualaf, mereka menyerang saya gitu. Nah, pun demikian ada yang seperti itu tadi meminta rekening atau apa. Kita di sini dalam hal ini syiar gitu. Islam itu agama damai. Agama damai yang bisa memberikan cinta kasih. Ya, cinta kasih Bang Udah bang, Daud Ali. izin dulu bang, bukan ke situ arahnya gini ya, kan ke situ. Artinya Daud Ali ini tanpa lagi ini orangnya licik, bro Daud. Dia itu isi kontennya ini intinya ya, kontennya itu hujat, ya, monolog membahas Al-Quran dan hadis, supaya dia nggak kesentuh hukum, karena yang ditelusuri itu adalah asen. Rekening yang paling gampang, orang buka rekening itu ada KTP asli, alamat asli, sesuai dari terdaftar di Dukcapil. Diminta rekening Anda menjadi apa untuk asalnya dia. Jadi penghasilan YouTube-nya masuk ke rekening Anda. Jadi di sini ada kerjasama gitu ya. Dan dari awal mungkin Anda udah tahu. Dan artinya di sini juga Anda mendapatkan laptop dari dia kan gitu. Nah di sini memang artinya adalah Anda kenal dengan Tanpa Ragi secara pribadi. Dan di sini Anda berdua yang mempunyai channel itu. Jadi maklum, kalau kami sebagai umat Islam tersakiti, Anda lah yang bisa dilacak. Jadi Anda menjadi sasaran. Itu loh intinya bro. Nah itu hari udah sebulan dari sekarang, saya tunggu Anda menelpon untuk klarifikasi. Kalau perlu saya jemput Anda, kita ketemu, kita ke Kodondi, kita live bareng di sana di studio beliau. Mau kok beliau itu klarifikasi gitu loh. Lu tahu gua kan orang, gua tahu gua. Lu tahu gue ya orang. Iya lu di barat, gue di Jakarta Pusat. Gue tahu, gue pernah ke rumah lu kok. Cuman kamu aja nggak tahu gue siapa, gitu loh. Santai aja. Kita Muslim kok nggak ada untuk bermain hakim sendiri. Yang penting ngomong klarifikasi. Karena yang jelas di sini biang keroknya adalah Tanpa Ragi memang ya itulah penghujat dia itu. Tapi suatu saat nanti ke-gap sama polisi kok. Kita kumpulkan semua barang buktinya. Itu aja sih Bro Daud. Iya, karena dia bilang saya udah kasih tahu, saya udah jelaskan, dia bilang ya kita buktikanlah di kantor polisi katanya gitu, di Polda katanya gitu. Ya sekarang ya oke, kita buktikan kalau memang dia bilang saya udah nggak ada lagi istilahnya apa ya, si keboloratis atau apa istilahnya, nggak ada lagi damai buat kamu katanya. Sekarang harus kita buktikan gitu, karena saya sudah beri kamu waktu katanya gitu. Ya, kalau memang dia adalah, merasa sekarang dia sudah bikin laporan katanya, silakan dia laporin saya dan saya akan buktikan. ya udah. Dan atas apa dia melaporkan saya? Saya akan dia bilang pengecut kamu katanya gitu. Apa alasan saya takut sama dia? Gini Bro Daud, intinya adalah karena asen Anda itu rekening Anda, secara hukum yang dilaporkan adalah Anda adalah Tanpa Ragi. Iya, Dan kalau itulah itu dia mau melaporkan ya. saya karena rekening saya tersangkut di situ, silakan. Nanti kalau memang itu alasannya melaporkan saya akan bertanggung jawab kan nanti di hadapan hukum kalau memang itu alasannya melaporkan saya. Nah kedua, kalau Anda ingin mengklarifikasi lebih lanjut, ya Anda harus menuju Tanpa Ragi. Tanpa Ragi juga harus dihadirkan di sana nanti gitu loh. Ya bagaimana saya menuju Tanpa Ragi? Saya nggak tahu rumahnya. Tapi kan ada dia datang ke rumah saya pernah. Ada hubungan komunikasi kan? Iya ada, dia datang ke rumah saya beliin saya laptop. Ya, terus kemudian teleponnya masih ada kan sampai detik ini Anda masih berhubungan sama dia. Bisa kok dilacak nomornya kalau masih aktif nomornya itu. Mudah kok itu urusan polisi nanti. Ya silakan polisi membuktikan itu, jangan saya dong yang diembel-embelin. Dilebel-lebelin sama Ani Kristanto, itu sangat mengganggu saya loh. Ya karena ini kasusnya, karena ini memang di media sosial. Ya untuk sementara di media sosial dulu, memang seperti itulah media sosial. Jangan coba-coba ya media sosial mudah tersebar loh. Karena kita bisa lihat loh. Kita bisa lihat rekening Anda dari situ. Dia menyebarkan saya di media sosial, itu sudah sulit untuk saya ini lagi mau saya bilang karena sudah banyak ancaman itu. Saya minta dia klarifikasi tapi dia nggak lakukan. Dia bilang, ayo kita buktikan saja secara hukum. Kalau dia tetap mengotot seperti itu, ya saya akan hadapi secara hukum nanti dia. Ya udah dihadapi aja nanti. Santai aja bro. Iya. Yang penting Anda kan udah siap tuh bahwa rekening Anda dipakai. Iya.
Ya, gitu. Untuk Kalau itu alasannya udah dia kalau menuduh saya boleh tanpa ragi. kalau boleh saya tahu udah berapa bulan atau asalnya berapa kali transfer penghasilan per bulannya ke Anda masuk ke rekening Anda itu? Kan dia pakai, terus saya nggak bisa lagi m-bankingnya. Saya pikir tadi begini, Mm-mm. dia nggak minta rekening saya, ATM saya, dan saya kan masih punya m-bankingnya. Jadi saya bisa ngecek apa yang terjadi, apa masuk, apa berapa. Ternyata itu dirubah semua, dan saya nggak bisa lagi ngecek apa yang masuk karena saya nggak bisa lagi mengendalikan rekening itu. Saya blokir gitu loh. Yang jelas gini bro, hasil daripada asennya pendapatannya tanpa ragi itu gitu ya, dalam hal menghujat Islam, Anda itu juga mendapatkan sesuatu, dibelikan laptop loh hasil hujatan itu bro. Oh, saya beli laptop itu pakai uang saya sendiri loh. Dia minta. Karena waktu saya bersaksi di Tamparagi, itu saya dapat donasi lumayan banyak lah, sehingga bisa beli laptop. Diminta 10 juta waktu itu, karena ada teman juga yang butuh laptop. Karena saya merasa berutang budi sama dia. Karena pertama hanya dialah orang pertama yang mengundang saya bersaksi di laptop di channelnya Tamparagi itu. Karena kesaksian saya itu, saya ada yang menundasi orang, sehingga saya dapat income lah dari kesaksian, bukan dari apa? Bukan dari rekening yang dari Tamparagi itu, bukan. Dari rekening BRI yang saya cantumkan waktu saya bersaksi. Dari situlah saya dapat income, bukan dari BCA itu. Jadi tapi yang jelas Tamparagi beli laptop ke Anda kan? Dari uang saya. Lo gimana ceritanya kok uang Anda? Iya, dia minta uang transfer supaya nanti beli laptop. Nanti saya ajarin Pak Daud bagaimana caranya tampil di YouTube, bagaimana cara bikin YouTube gitu loh. Kenapa nggak abang sendiri yang beli laptop? Ya kan saya nggak tahu mana Kalau memang laptop uang yang abang bagus, sendiri. mana laptop yang bagus, mana laptop yang Datang murah. aja ke Karena tokonya dibagi dua sebenarnya deh. beresnya. Saya ini kan orangnya gaptek. Sampai dimanfaatkan orang, gini lah, Kang Daud, sampai Ya. dimanfaatkan orang untuk mencari donasi, tapi sampai nggak melihat rekeningmu yang bisa dilacak. Ternyata yang cari donasi hanya untuk menghujat. Sampai kok tega banget gitu loh, dengan saudara-saudaramu yang masih muslim. Gimana Loh, itu akal pikiran sampean? Nah, Ya, sekarang kalau karena saya dilacak, tahu, otomatis, begini loh, Bapak. gini. Kalau dilacak otomatis, yang dilacak yang bisa di-convert, yaitu apa? Rekening. Rekening atas nama siapa? Daud Ali. Nah, berarti Daud Ali yang harus bertanggung jawab secara hukum. Benar. Iya, Walaupun itu yang makanya kan melakukan karena tim saya Tamparagi. terledor di situ. Oh. Kalau itu alasannya saya disangkutkan paukan Tamparagi karena rekening saya ada di situ, saya juga tertipu gitu loh. Karena saya pikir karena waktu saya lihat rekening saya beredar di YouTube itu, loh, bisa aja orang salah berpikir ini ada nama saya, bisa aja orang berpikir itu untuk menyumbang saya, padahal saya nggak menikmati gitu loh, makanya saya blokir akhirnya begitu loh Pak. Enggak, logika Apapun kita yang aja akan sampean orang nggak tunggu dulu. gini loh. Bang Amir, orang memakai rekening kita berarti sebenarnya kan uangnya itu berarti ke kita dulu, kecuali dia meminjam rekening kita, menumpang. Iya, saya pikir Gitu tadi loh. dia memakai Ya, berdua otomatis sama kan saya, nggak taunya dia abang sama meminjam abang semua. ternyata. Bentar. Coba saya tanya Bang Handi dulu ya. Iya. Bang Handi, jadi channel Tamparagi yang penuh dengan hujatan itu ternyata adsense-nya ke Daud Ali ini ya? Betul. Daud Ali. Jadi itu bagaimana Pak Daud Ali itu yang selama ini menghujat kamu atau orang lain? Ya, jadi jelas saya bukan Tamparagi, itu harus Ya. kelar itu loh. Rekening saya memang dipakai. Saya tadi berpikirnya itu pikiran saya lah. Stop. Saya orangnya kan Stop dulu, polos-polos saja, percaya saja. Stop. Akadnya apa pada saat rekening Anda dipakai untuk adsense-nya channel Tamparagi? Akadnya apa di situ? Ya tadi saya kan mau diajarin bagaimana bikin YouTube dan dibikinnya saya berdoa bersama Daud Ali Murtadin, sahabat Murtadin berdoa bersama Daud Ali. Itulah channel nanti yang akan saya isi gitu loh. Dia bikinnya lah, kan saya nggak mengerti cara bikin YouTube atau apa gitu loh. Diajarinlah cara bikin YouTube. Nanti saya mengisi channel itu
Dan saya pikir dalam pikiran saya nih, kan saya mengisi acara juga di situ. Kan dia juga yang membuatkan. Siapa tahu hasilnya, kalau ada hasil dari channel itu saya bisa menikmati, pikiran saya begitu, pikiran saya. Tetapi begitu saya kasihkan rekening itu dan saya kasihkan dia nomor PIN ATM, nomor PIN m-bankingnya, dirubah sama dia. Enggak, saya belum tahu apa dirubah. Begitu saja saya nggak bisa masuk lagi. Tapi karena saya merasa berutang budi, saya sungkan untuk untuk bertanya-tanya gitu loh. Saya baru sadar waktu ada si Katie orang Amerika, orang Indonesia, tapi saya minta disuruh bersaksi, dia minta nomor rekening BCA. Saya bilang saya ada nomor rekening BCA, tapi dipakai oleh Tamparagi. Saya bilang, loh, kok rekening Bapak kok sama orang lain, Pak? Bapak nanti bisa kena loh, Pak. Seandainya dia minta bersaksi atau jual narkoba atau apa, Bapak yang kena loh, katanya gitu. Oh begitu ya, saya bilang. Karena dia kasih saran begitu, karena saya nggak sungkan, karena saya merasa berutang budi sama dia. Jangan terlalu Saya panjang, sungkan jangan terlalu menuntutnya. panjang. Mempersingkat waktu. Apakah Anda mengenal Tanparagi? Iya, dia pernah datang ke rumah saya. Anda pernah ketemu ya? Pernah ketemu. Anda tahu dia pekerjaannya apa? Iya kan, saya pernah diundang di channelnya dia, seorang Enggak, YouTuber. dia pekerjaan dia apa? Pekerjaan dia Saya apa? kurang tahu pekerjaannya apa. Kurang tahu. Dia tinggal di mana? Saya kurang tahu dia tinggal di mana. Menurut saya begini Pak, saya sarankan kepada Bapak jangan menjadi tumbal untuk menyelamatkan Tanparagi. Jangan sampai nanti Bapak ditangkap polisi. Bapak ingin menyelamatkan Tanparagi, Bapak yang babak belur. Lebih baik jawab aja jujur. Kalau Anda melindungi orang, Anda babak belur. Tapi kalau Anda jujur, dia yang babak belur. Ini pertanyaan saya. Tahu Bapak dia tinggal di mana? Ya, Dia tinggal di mana, Tanparagi? masalahnya saya nggak tahu dia tinggal di mana. Tapi dia datang Dia ke nggak rumah tahu, Anda. Bang. Iya, dia datang ke rumah saya. Datang ke rumah Anda. Enggak, yang mau saya tanya begini loh, abang-abang. Kita kan buka banking. Dia kan bilang tadi ATM-nya sudah diganti, PIN-nya, bankingnya udah nggak bisa dikelola. Banking itu mana bisa dikelola, Bang, kalau memang sudah memakai email kita. Kalau polisi gampang, biar nggak ada rekeningnya Daud Ali, rekeningnya Tanparagi tetap bisa tangkap. Ini cuma kita mau tahu keterlibatan dia ini sejauh mana. Kalau polisi itu gampang, mau itu Tanparagi nggak usah ada Daud Ali juga bisa. Berarti Iya, Anda ini makanya kan kalau dia mau cari sudah Tamparagi, terlibat, kenapa Daud saya Ali. di label-labeli Tamparagi gitu loh. Jadi saya jadi terancam gitu loh. Oh, Anda di level ya, kenapa Anda mau menerapkan nomor rekening Anda di situ? Itu salahnya Anda. Oh ya, kalau itu salah saya, ya ini loh. Apakah karena saya Nah, ini sedikit aja, saya Bang. tulus, karena Ini saya bodoh, menunjukkan saya jadi kebohongan dia. salah gitu loh. Biarin Iya. dulu Pak Indra dulu. Karena Kamu saya jawab jadi bohong itu, kamu saya bohong. percaya sama Ini biar dia. saya bantah kebohonganmu. Daud Ali, Jangan gitu sebentar. Pak Nasution, Kamu kan tenang bisa aja, ngecek tenang dengan aja. buku Gantian tabungan. dulu Pak Nasution, Kamu biar kan Pak bisa Indra ngecek dulu. mengambil dengan buku tabungan kamu. Ya Biar Pak sudah, Indra dulu. Emang nggak pernah kamu cek Jangan kemana? kasar, kamu jangan ke kasar, bank? jangan kasar. Nyantai aja, nyantai aja. Ya. Jadi begini Buku Tanparagi, tabungan kamu kan kamu pegang kan? Daud Ali, Buku Daud tabungannya Ali. kan ada kan? Aduh, Iya, Ya, ada. buku tabungannya ada kan Buku Pak Daud tabungannya Ali? sama dia, sampai sekarang saya nggak pegang. Saya nggak tahu rumahnya, saya nggak bisa Oh, buku tabungannya sama dia. sama dia. ATM-nya? ATM-nya saya dapat ATM baru, saya blokir. Saya diminta ke bank suruh blokir Tuh, karena ATM-nya ini. kok kamu blokir, kan bisa ngambil duit kalau ada ATM-nya sama kamu. Iya, saya kan bikin ATM baru, dibikin ATM baru, yang lama itu diblokir gitu loh. Karena bukunya saya nggak punya, ATM Oke, saya nggak sekarang punya. udah ada ATM, berarti yang baru udah dipegang. Yang ATM yang baru udah dipegang sekarang. Udah Bapak pegang kan? Udah. Ya Bapak kan bisa ngecek semuanya dan ngambil duit kan bisa dengan ATM itu. Iya bisa. Jadi nggak usah bohong-bohong lah di sini Pak. Ya. Iya bukan bohong, apanya Ya bohong? udah, Ya, kan jadi saya- nggak usah begitu saya Bapak cek ada malah isinya, akhirnya dia minta. mengalihkan ke dia.
dulu Bang Indra. Bang Daud jadi kan tadi gini. bohong. Kan saya juga cek. Bang Daud kan tadi Saya bisa bohong. cek berapa bulan, 6 bulan Aduh, yang gini, lalu, bentar. 6 bulan. Bukan gitu Saya minta rekening cara- banknya kan ada keluar masuknya, memang ada cara keluar nanyanya masuk. Sebentar, Bukan. satu-satu dulu, satu-satu. Bang Indra kelarin dulu Bang Indra. Silakan Bang Indra. Jangan begitu, bukan begitu cara menginterogasi orang, bukan ditekan, nggak bisa itu. Tolonglah. Jadi begini Pak Dawud, pada saat dia datang ke rumah Anda, dia minta nomor rekening Anda untuk apa? Iya, karena dia pakai katanya mau dipakai. Saya pikir mau dipakai itu karena kan saya mau dipekerjakan gitu. Kan dia bilang mau diembel-embelin ya nanti ya kan waktu itu kan saya ngontrak, dia tahu saya ngontrak. Ya kalau ada keinginan saya itu ngambil rumah atau apa gitu, tenang aja nanti open publika yang bayar gitu loh. Saya pikir minta nomor rekening saya, siapa tahu ada donasi masuk, saya bisa lihat juga, saya bisa karena dia yang punya channel, saya yang isi, saya pikir hasilnya nanti saya bisa kebagian berapa lah terserah dia, karena saya bekerja sama dia, pikiran saya kan begitu. Tetapi Begini. Ya. Rekening Anda diminta untuk apa sama dia? Dia dipakai bilangnya untuk apa? dia. Untuk dia sebagai apa? Iya, saya mau pakai Pak Daud dia datang pada dia datang pada bikin kan ini dalam pikiran saya pertamanya gini, biar Anda tahu juga kenapa saya ngasih itu. Pertama dia bilang gini, kan ada yang menanyakan nomor rekening BCA, ada enggak? Saya enggak, waktu itu enggak punya. Saya pikir Pak Daud bikin rekening nomor rekening BCA. Bikin nomor cantik ya Pak Daud katanya gitu. Pak, jangan muter-muter, Pak. Jangan muter-muter. Dia kan minta rekening Bapak untuk apa? Iya, saya kan nggak tahu untuk apa. Apakah Pertamanya untuk saya nggak tahu jual untuk beli apa, tapi kan online, saya percaya sama jual dia. beli online atau untuk membuat monetisasi channel, itu nggak disampaikan. Nggak disampaikan. Berarti Dia Bapak minta salah. aja. Berarti Bapak salah di sini karena Bapak telah memberikan barang Bapak untuk sesuatu yang Bapak tidak ketahui. Sama dengan begini, Pak. Ini kasusnya sama dengan ada seseorang datang, Pak. Bapak punya golok nggak? Nah, Bapak nggak tanya dulu buat apa, Bapak kasih goloknya pakai bunuh, Bapak kena. Karena harusnya secara nalar Bapak harus tanya buat apa nih. Nah, ini salah di situ. Jadi perkaranya tanpa ragi ya terserah, nanti perkara dia, perkara Anda kena di sini. Iya, kalau memang kenapa? Ya kalau itu dianggap satu kesalahan atau satu kelalaian mungkin di situ ya, karena saya bukan mungkin, percaya itu sama pasti. dia. Bukan mungkin, itu kepastian. Iya, Oke, kalau itu itu yang pertama. kalau Yang itu pertama. kalau itu memang masalahnya yang harus saya hadapi ya saya hadapi gitu loh. Iya, hadapi. Harus hadapi, nggak bisa. Iya. Harus hadapi. Tetap mau lari ke sawah, tetap ditangkap, Pak. Kalau polisi itu, Pak. Ya, yang kedua, kapan Bapak mengetahui bahwasanya nomor rekening Bapak itu dipakai untuk monetisasi channel tanpa ragi? Ya karena saya lihat loh, kok nomor rekening saya ada di channel itu, walaupun dikasih bintang-bintang, kan saya tahu itu nama saya gitu loh. Loh, kok nama saya beredar di YouTube? Kapan mulai mengetahui, kapan? Setelah 2 bulan apa 3 bulan dia pakai ya, saya lihat di apa ya, kan saya ngenennya di kripsi apa namanya di deskripsinya itu loh. Pak Dawud mulai mengetahui, mohon maaf nih, Pak Dawud mulai mengetahui pada saat sudah viral, disangka-sangka sama orang bahwasanya itu ada Daud Ali, atau Anda mengetahui sendiri? Saya mengetahui sendiri karena saya lihat di deskripsi itu kok ada nomor saya ya gitu. Tetapi saya nggak bisa mengelola lagi gitu. Oke, Bapak mengetahui sebelum diviralkan sama siapalah bahwasanya ternyata itu Bapak sudah mengetahui. Iya, saya mengetahui, begitu saya mengetahui makanya saya blokir. Oh, Anda blokir. Nah. Terus yang kedua, setelah itu baru mulai viral bahwasanya channel itu mirip Bapak gitu. Enggak, channel yang memiralkan itu kan Ani Krisdanto tadi. Itu udah lama, udah setahun lebih itu saya blokir. Oh, udah lama. Duluan mana blokir daripada Pak Indra, duluan mana diblokir daripada diviralkan? Coba. Ya, diblokirnya udah setahun lebih, sudah hampir 2 tahun. Tetapi dipiralkan sama Hani baru kemarin. Yang menghapus itu bukan saya, itu waktu saya blokir rekening itu tanpa ragi sendiri yang menghapus video-video itu kok. Karena ada nomor rekening saya di sana. Karena dia bilang itu kan hasil usaha saya gitu loh. Jadi kalau Bapak keberatan ya maaf ya, videonya terpaksa saya hapus ya. Udah nggak apa-apa kalau memang
Begini Kalau Bang mau Indra, dihapus, Bang saya Daud, bilang. setelah viral itu Ya. baru Tampar Ragi menghapus itu. Kalau nggak Enggak, viral itu nggak udah bakalan lama dihapus. dihapus. Oh, itu video-video itu udah setahun lebih dihapus kok. Kak, buktinya kan baru kemarin saya lihat itu rekening lu masih ada di situ dipakai. Ya itu kan si Ani Kristanto katanya baru begitu dia datang ke RT ini katanya dihapus katanya. Saya nggak ngerti, saya nggak pernah menghapus. Bagaimana dia bisa membuktikan saya menghapus? Silakan saja kalau memang, kan saya nggak ngerti secara elektronik atau apa. Tapi dia menuduh saya yang menghapus, saya nggak pernah menghapus. Kembali ke topik dulu, pertanyaan Bang Indra itu tadi ada yang menggelitik Oke, bahwa gini aja Bang Adi, Ya, langsung ya. begini. Nah. Jadi ada beberapa kemungkinan setelah kita maraton ya, kita periksa dari bukan diperiksa kronologi sih ya, sharing bukan periksa. Kita kan bukan penyidik. ya, ditanya, diinterogasi. Ya kita bukan penyidik, kita cuma ikut-ikutan penyidik kan. Gitu. Jadi begini Pak Dawud. Jadi sini ada kemungkinan dulu ya, ada hipotesa, perkiraan dari kita. Yang pertama, bahwasanya Tanpa Ragi ingin mendapat keuntungan dari channel hujatannya, tetapi tidak mau dilacak, sehingga dia menggunakan rekeningnya Pak Dawud. Tanpa Ragi salah, kenapa? Karena dia telah menggunakan channel orang lain untuk mengelabui. Anda juga salah, channelnya digunakan nggak tanya-tanya. Dua-duanya salah. Ini dugaan pertama. Dugaan kedua, memang itu Bapak. Tanpa Ragi adalah Bapak. Dan setelah ketahuan bahwa ternyata itu adalah Anda dilihat dari rekening yang digunakan untuk monetisasi, Anda mulai menghapusin video-videonya. Jadi hanya ada dua, Pak. Nah, dua-duanya Bapak tetap bonyok, Pak. Tapi yang pertama lebih ringan karena kesalahannya dibagi dua. Tapi yang kedua amblas. Ambiar itu rungkat, Pak. Kalau lagu itu rungkat ente-entean, Pak. Hancur. Tapi Jadi kalau cuma ada itu, Pak. Tapi kalau secara hukum, Itu mau lari ke sawah tetap dikejar, Bang Andi. ya, tapi kalau secara hukum Pak Daud Ali dulu yang diamankan karena Pak Daud Ali inilah yang bisa dilacak. Karena ini Tampar Ragi Iyalah. ini Nah. licik dia mempergunakan Anda menjadi bemper tampil terdepan yang terdata sama perbankan. Kalau dia kan aman, tidak terdata sama perbankan. Termasuk KTP Anda juga. Yang jelas dia di Indonesia karena dia ada Iya, mendatangi dia di pernah rumahnya. juga. Iya. Dia waktu saya kan pernah dulu kerja di kebun Sapudin Ibrahim. Waktu saya kerja dia pernah datang juga ada minta KTP saya dipoto-foto sama dia, saya kurang tahu untuk Oh, apa. itu oke. Baik. Nah, itu dia. Kalau begitu sekarang ini, menurut Anda ini, pendapat Anda Tampar Ragi itu seperti apa sih? Ya kalau ini secara fisik ya, ya orangnya kelihatannya baik, keren. Ya necis menurut saya orangnya. Kedua Ya karena adalah dia baik, karena dia dari merasa suku apa, Pak? saya pernah merasa tertolong sama dia, saya merasa berutang budi, makanya apa saja yang dia minta saya kasih gitu loh. Karena saya dapat waktu saya bersaksi di channel dia lah, saya waktu itu kan lagi corona itu, dan saya nggak bekerja, dan saya diminta lah nomor rekening saya untuk dicantumkan di channelnya dia. Melalui rekening saya dicantumkan di channelnya dia, saya dapat rezeki dari sana gitu loh. Saya merasa berutang dari situ. Oke, artinya Anda tahu nggak kalau Tampar Ragi itu isi kontennya seperti apa? Tahu nggak? Iya, saya nggak terlalu saya nggak terlalu nonton YouTube waktu itu. Saya nggak terlalu ngerti gitu. Jadi Anda nggak tahu isi kontennya apa, ya, channelnya itu untuk apa, isi kontennya apa tiap hari. Terus Anda dimintai rekening, Anda mau gitu loh. Artinya kalau misalnya ada maling ingin nipu, minta nomor rekening Anda, ini kan nggak masuk akal loh kalau Anda nggak tanya. Tujuannya apa Iya, sih itu gitu loh. makanya saya waktu si Keti yang orang cewek itu dibilang, wah Bapak ini keliru Pak, ini bisa disalahgunakan oleh orang ini. Kalau Bapak nanti misalnya dibikin bisa saya transaksi bicara narkoba, sedikit? nanti Bapak bisa Mas Andi? Bapak lo yang dituntut katanya. Dari situ saya ngeh, oh begitu ya, saya bilang, makanya saya blokir. Bisa, silakan Cek Pak. cek. Yes. Gini ya, setahu saya juga seorang YouTuber ya. Kalau nomor rekeningnya dimasukkan ke situ, itu artinya channel tersebut miliknya orang tersebut. Dan apa yang dikerjakan, apa yang diupload, apa isi konten tersebut atas nama rekening tersebut. Apapun alasannya, itu jelas secara hukum kena ini. Karena di situ terjadi banyak penghujatan.
di channel tersebut. Pak Daud Ali mengatakan rekeningnya itu dipakai, ini tidak ada alasan. Tapi yang jelas nomor rekening yang tertera di Esen itu adalah pemilik utama channel. Jadi jangan coba-coba untuk mengeles ke sini. Jadi itu semua tanggung jawabnya Pak Daud Ali. Jangan dilemparkan ke masalah orang lain. Ya seperti kendaraan bermotor, BPKB-nya, STNK-nya bernama atas namanya Bapak Daud Ali. Tapi Bapak Daud Ali setelah terbongkar semua melemparkan permasalahan ini kepada orang lain. Jadi hati-hati Pak ini Pak. Tidak bisa ngeles di sini Pak. Saya seorang YouTuber juga, saya paham masalah ini. Itu aja Mas Andi. Iya, Amir. Oh jadi gini Oke. Pak Jul, sebentar Pak Jul, jadi gini Pak Jul, artinya apa? Ibarat kata channel itu adalah mobil. Pemilik mobil itu sebagaimana tercantum di BPKB. Kalau di YouTube Betul. itu asalnya itu adalah BPKB, jadi pemiliknya adalah Daud Ali, betul ya? Betul sekali itu. Iya iya. Betul. Kira begitu Pak Daud. Ya, jadi polisi Ya, itu menangkap berdasarkan barang di bukti. rekening itu bukan nama saya, banyak nama orang. Tapi kalau itu Ini alasannya saya dijadikan Polisi tambah itu lagi, bahwa- ya silahkan. Polisi Kalau itu memang melakukan itu- tindakan hukum Sebentar, berdasarkan sebentar. barang bukti, Pak. Sebentar, Esen itu cuma satu, hanya bisa menerima satu nomor rekening, tidak bisa multi rekening. Saya seorang YouTuber Pak. Oh, Bapak seorang YouTuber. Bapak lihat channel di deskripsi tanpa lagi berapa nomor rekening di sana. Itu nomor rekening bisa dicantumkan. Itu channel Di dalam itu rekening Esen. donasi. Sebentar. Kalau rekening donasi bisa Kalau lu Pak banyak. Hendra. Oh kalau Pak ya, Hendra. memangnya pemilik channel Taparagi itu atas nama saya. Coba cek gitu loh. Ya nggak bisa dicek dari pengakuan Bapak sendiri. Nomor rekening Bapak dipakai untuk Esen. Bapak tadi mengatakan begitu. Artinya itu kendaraan, itu channel miliknya Bapak. Karena di dalam Esen itu ada aturan yang baku dari YouTube bahwa yang menaruh Esen di sana itulah pemiliknya. Kalau ada nomor rekening lain yang dicantumkan di deskripsi, itu adalah deskripsi, tidak termasuk dalam aturan Esen. Oh Sampai di sini ya, paham kalau ya, teman-teman ya? masalah di untuk mengambil donasi atau mengambil dari fee-nya YouTube, ya saya pikir bukan rekening saya. Saya nggak tahu juga apa rekening saya apa bukan. Karena setahu saya dia juga banyak rekening. Apa nomor saya yang dipakai untuk dia, saya kan kurang tahu. Ya, tadi Kan Bapak gini. mengatakan bahwa nomor itu dipakai untuk Esen. Saya Tadi nggak Bapak mengatakan mengatakan dipakai entah dipakai nomor Esen kayak, cuman saya melihat nomor saya kok ada beredar gitu loh. Ini kan beredar di dunia maya. Bisa aja orang salah berpikir ini, bisa aja karena saya bekerja di situ juga, bisa aja orang berpikir itu untuk menolong saya, padahal saya nggak bisa menikmatinya. Makanya saya blokir gitu loh. Pak Daud, artinya ini Anda ada nggak masuk ke rekening Anda per bulan? Setiap tanggal 23 misalnya, 22 gitu ada pemberitahuan ke rekening Anda, ada dana masuk per bulan? Kalau sekarang apa kan saya juga ini juga di tempat lain kan saya juga ada mencantumkan itu. Tetapi selama ini paling tinggi masuk dalam sebulan itu 250.000 ada. Tapi kadang nggak ada. Tetapi saya nggak tahu entah dari mana gitu loh kan. Kan saya lihat dari M-Banking ada. Tetapi nggak sampai juta-jutaan kayak apa 100 juta, apa 20 juta atau 10 juta ya enggak. 250.000 itulah paling tinggi. Enggak, kalau ada per bulan masuk ke rekening Anda itu penghasilan YouTube-nya asalnya tambah lagi. Ada nggak seperti itu? Kalau nggak ada artinya rekening Anda cuma ditampilkan untuk menampung donasi. Ini ada dua loh berarti di menampung sini. donasi berarti ya enggak, karena nggak ada. Oh, gitu. Coba Pak Jul itu diterangin lagi Pak Jul. Ya, kalau itu pengakuannya begitu, bisa saya pastikan nomor rekeningnya Bapak Daud itu tidak dipakai untuk Esen, tetapi dipakai untuk ini menampung donasi. Ya, karena tadi kalau saya nggak salah tangkap, katanya Pak Daud itu nomornya dipakai untuk Esen. Ya, kalau nggak salah tadi saya dengarkan di bawah. Jadi makanya saya tampil di sini. Kalau itu sampai masuk ke rekening Esen, ya tadi saya umpamakan tidak bisa ngeles. Karena sama dengan kendaraan tadi yang saya analogikan. BPKB Tapi lah kalau ya. itu, BPKB-nya. Ya, Bang Jul, mohon maaf nih sedikit saja. Kalau memang rekening dia itu dipakai untuk AdSense, ya saya cuma bisa mengucapkan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Siapkan mental aja, Pak. Siapkan mental, Pak. Sama dengan ini contoh Pak Apa yang kau Daud. tanam itu yang kau tuai. Sebentar ya, sama dengan Manu Bulu ya.
Manubulu kan sekarang udah ada di Polda Jabar sama Pak Aman. Terus kemudian ini lagi pengembangan, anaknya dipanggil menjadi saksi karena menurut informasi asalnya itu atas nama rekening anaknya. Itu loh. Nah, kalau sampai Daud Ali ini asalnya ke rekening Anda, ya seperti kata Bang Indra, ya siap-siaplah untuk bertanggung jawab. Itu aja sih. Siap-siaplah untuk bertanggung jawab. Tapi kalau rekening Anda hanya berdonasi di sana, Anda juga bisa memberi klarifikasi nanti. Ya siap-siap jadi saksi. Nah, kalau Anda menikmati hasil daripada daripada penista agama, ya kan bisa ditelusuri nanti. Gitu, Atau gini aja, coba saya tanyakan ke Pak Daud Ali. Pak Daud Ali, setelah nomor rekeningnya dipakai, apakah ada pemberitahuan dari seseorang untuk meminta nomor PIN ataupun meminta 3 digit, angka 3 digit? Setelah nomor rekeningnya dipakai, nggak pernah. Nggak ada. Terus waktu itu rekening ada donasi yang masuk, di situ kan tertera dari mana. Di situ apa keterangannya di situ? Biasanya di SMS banking itu. Iya, karena M-Banking saya diganti PIN-nya, Bukan, ATM-nya sama dia, masuk. saya nggak bisa ngecek. Di SMS banking itu loh. Iya, saya nggak bisa ngecek karena saya nggak bisa lagi. Rekeningnya udah dikuasai diganti, ini Pak Jul. diganti. Udah dikuasai Dikuasai udah dikuasai sama dia Pak Jul. Jadi rekening Daud Ali Pak Jul udah dikuasai sama Tamparagi. Semua udah diambil. Iya, Dia nggak bisa tapi ngecek saya lagi. jadi agak apa ya, merasa agak keberatannya gitu. Kenapa ini nama saya beredar di YouTube? Rekening saya bisa aja orang berpikir itu donasinya ke saya, padahal saya nggak bisa menikmatinya, makanya saya blokir. Karena saya tahu kok beredar rekening saya gitu loh. Bang Amir, Gini ya, bagaimana Amir. ya? Ya. naikkan Bang Rashid ya. Saya turun naikkan Bang Rashid. Naikkan Bang Rashid. Bagaimana ya? Nomor rekening bisa diambil alih oleh orang itu. Mbak Nova, Ibu Nova. Bagaimana nomor rekening bisa diambil alih oleh seseorang? Iya, karena dia minta ininya, dia minta nomor PIN-nya, dia minta nomor, dia minta buku tabungan. Assalamualaikum Suhu Hendy. Waalaikumsalam. Kesalahan dulu. Oke, lanjut dulu. Jadi nomor rekening, buku ATM, berikut hal-hal yang lain seperti PIN diserahkan kepada seseorang yang bernama Tamparagi. Iya. Jadi rekening Anda dikuasai sama dia. Oke, Iya, boleh saya lanjut pikir- sedikit Saya pikir saya bisa mengenai ngecek nomor juga, rekening. tapi karena diganti, saya nggak bisa melihat lagi, walaupun melalui M-Banking. Tadi kan saya pikir dia melalui ATM ngecek, saya melalui M-Banking kan bisa saya apa dana masuk. Saya pikir kan saya mau bekerja, kan itu dia yang mengajari saya. Saya pikir dia yang punya usaha, saya bekerja di tempat dia. Tapi kan ada donasi masuk, pikir saya bisa aja orang nanti memberkati saya atau ngasih sumbangan ke saya. Saya pikir saya bisa ngecek juga bersama dia, ternyata saya nggak bisa mengecek lagi. Sudah berapa agak tahun itu? keberatan di situ. Sudah berapa tahun Anda nggak bisa akses rekening Anda? Kan dari apa itu ya, pertama saya bersaksi di tahun berapa itu, ada 6 bulan kemudian dia pakai, saya pikir entah dipakai untuk apa, saya kan kurang tahu. Pikiran saya begini, mungkin dia pakai, mungkin dia nggak tahu apa ya namanya, karena ada yang dia mau bekerjakan saya, kan ada juga embel-embel saya dengar dia pingin apa namanya, nanti bekerja di Open Publica aja, nanti Open Publica yang akan saya kan pingin punya rumah lah gitu. Oke. Open Publica nanti yang ngasih ansurannya gitu. Jadi saya pikir dia Jadi minta rekening saya itu untuk keperluan bersama gitu. Apapun alasannya, entah itu ditarik itu diserahkan secara ikhlas, tetapi Iya. aslinya nggak ikhlas dan lain sebagainya, itu Bapak Daud Ali ya mau nggak mau terseret ini. Jujur saya katakan begini, karena di situ merujuk ke namanya rekening itu kan merujuk ke alamat. Nah alamatnya arahnya ke Bapak Daud Ali. Nah ya jangan kaget seperti Pak Indra Musi tadi mengatakan, ya siap-siap aja itu Anda. Oke, Pak Daud Ali, begitu Anda menyerahkan ATM, Anda juga menyerahkan PIN Iya. beserta buku rekening. Iya.
Untuk apa itu buku rekening Bapak serahkan semua? Saya tanya pada Iya, saat dia bilang, ya saya mau pakai dulu ya Pak ya, buku apa rekening ini gitu. Oke, pada saat Bapak buku rekening itu dipakai sama dia, dia sudah ambil, berapa hari Bapak bisa akses m-banking? Saya tanya. Setelah beberapa hari saya nggak bisa akses lagi. Dengan alasan di situ tertulis Ya karena nomor PIN Anda salah gitu. PIN Anda salah. Bapak di situ aksesnya hanya PIN Anda salah. Iya, nomor yang Anda masukkan salah gitu. Nomor yang Anda masukkan salah. Tapi ada indikasi ada indikasi tidak di email Bapak itu terdaftar bahwasanya ada yang mencoba untuk masuk ke m-banking Bapak. Oh, saya nggak mengerti email. Entar dulu Pak, entar dulu Pak. Itu ke ATM atau kemana itu Pak? Bentar. Karena kan ini saya kartu ATM saya kan sama dia. Tapi kan ini Pak jadi nomor pertanyaannya. m-bankingnya diminta. Iya, Tapi makanya kan saya mau merujuk ke masih situ. ada sama saya. Oke. Bapak tadi mengatakan memasukkan PIN salah. Artinya Bapak masih memegang nomor kartu ATM tersebut. Enggak, bukan kartu ATM. M-banking, M-banking saya. M-banking, ATM-nya M-banking. kan sudah sama dia. Iya, oke. Bapak sering pakai m-banking kartu ATM tidak? Pada saat m-banking belum ada, Bapak pakai BCA tidak, saya tanya? Enggak, saya nggak sering pakai BCA karena saya pakai BRI waktu itu. BRI waktu itu, BCA Pak. itu hanya saya isi waktu itu berapa ya, bikin nomor. Oke. Terus ada saya taruh uangnya 1 juta ya. Terus dia bilang suruh kosong aja. Tuh dia kasih 300 untuk apa ya, uang saya 1 juta itu disuruh tarik. Bapak sudah Bapak memblokirnya kemana? Ke kantornya langsung atau seperti apa Bapak? Saya memblokirnya di mana saya bikin buku tabungan itu. Di mana buku tabungan? Ada indikasi tidak pergerakan transportasi uangnya masih berjalan? Ya waktu itu masih berjalan. Masih berjalan. Saya minta ininya apa aja yang terjadi, saya minta buku apa namanya itu ya. Rekening bank gitu loh. Rekening koran. Rekening koran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekening koran yang Bapak cetak. Iya. Oke, rekening koran yang Bapak cetak itu apakah pembayarannya mengambil dari saldo atau Bapak bayar tunai? Ya dari situ kan ditransfer segini berarti ada uang. No. Pertanyaan saya, apakah pada saat Bapak mencetak rekening koran itu Bapak bayar, itu kan ada dana biayanya, Pak. Apakah Bapak Bapak membayar tunai atau pakai debit? Potong di apa namanya, potong di rekening. Potong di rekening, potong rekening debit. Potong langsung, Nah, ya. sekarang pertanyaan Bapak, adakah pertanyaannya setelah ini terjadi, apakah ada yang pernah mencetak nomor rekening, Pak? Mencetak ini saldo di kartu rekening Bapak? Setelah itu saya ini, maksudnya setelah saya Bapak serahkan semuanya, buku tabungan juga Bapak serahkan. Apakah ada orang yang pernah mencetak cetak rekening, bukan cetak rekening ya, cetak saldo di buku rekening? Informasi saldo. Oh, di buku rekening Informasi kan saldo. buku rekeningnya sama dia, saya nggak tahu apa. Iya, jadi tidak ada indikasi bahwasanya ada orang yang pernah cetak rekening buku saldo. Ya, udah saya stop ya. nggak punya buku tabungan. Udah. Jadi intinya di sini. Oh iya. Intinya di sini Daud Ali sudah menyerahkan semuanya. Tapi Daud Ali ini masih bisa mengontrol lewat m-banking. Ternyata di m-banking nggak bisa juga karena sudah diambil alih semua. Iya. Berapa tahun, Pak? Berapa periode itu dikuasai rekening Anda? Saya cukup lama juga ya. Saya baru ngehnya waktu dikasih Ciketi itu. Waduh, itu sangat pribadi loh Pak, bisa disalahgunakan orang. Baik, lama ya. Itu saya sadar. Oke, baik, lama. Setelah Anda tahu itu, pernah nggak Anda ambil bukunya atau minta ke bank di print transaksi selama ini? Ya bukunya sama dia, saya nggak tahu rumahnya. Bagaimana saya mau ngambil gitu? Boleh Bang, aku nanya Bang. Ya, terakhir. Jadi selama ini Anda nggak tahu transaksi apa yang terjadi dalam rekening Anda? Enggak, karena bukunya saya nggak punya. Tapi Bapak tadi mengatakan ada rekening koran, Bapak? Ya udah nggak tahu rekening dia. korannya waktu saya itu saya lihat, oh ternyata ada uang transaksi, ternyata ada uang masuk. Berapa uang transaksi itu? Iya, itu adalah di bank itu. Oke, siap. Oke, saya boleh nanya ya Bang? Silakan Andi? Bang Yan, silakan. Selamat siang Pak Daud Ali. Iya, selamat siang Bang. Nah, kita orang Minang sama nih. Oh, orang Minang di mana kampung Pak? Lintau. Oh, awak Peman Pak. Oke, saya nanya aja Pak.
supaya teman-teman di bawah pun ini. Hanya kita diskusi baik-baik ya Pak. Nah, Pak Daud Ali, ya. tadi saya dengar nomor rekening itu atas nama Pak Daud Ali ya. Iya, memang nomor rekening saya bikin rekening BCA, akhirnya dipakai lah sama Tambaragi. Oke, yang pertama itu ya, bagaimana dia bisa menghandle rekening Bapak, sedangkan itu atas nama Bapak. Iya, Bisa dijelaskan Pak? saya kan percaya sama dia. Dia minta nomor enggak PIN. gini, pertanyaan saya, kan rekening itu atas nama Bapak. Iya. Rekening ya, atas nama Bapak Ali, Daud Ali, tinggal di sini, identitas jelas. Iya. Bagaimana dia bisa mengelola Kan rekening dia itu? minta, dia suruh saya bikin nomor rekening BCA. PIN ATM-nya juga diserahkan. Iya, Terus, PIN ATM-nya ya, diserahkan. setelah itu Buktinya tidak, diserahkan. ya, PIN ATM-nya diserahkan. Oke. Setelah itu, bagaimana dia bisa mengelola rekening itu, Pak? Sedangkan dia atas nama dia. Saya kurang tahu bagaimana dia mengelolanya, kan saya nggak ngerti juga. Tapi Nah, ini kan pertanyaan yang agak sulit Bapak jawab. Oke, kita kembali ke awal ya, Pak. Bapak mengenal si Tanpa Ragi, namanya siapa, Pak? ya saya memanggil Tambaragi karena orang memanggil Tambaragi. Namanya siapa? Bapak jangan bohong sama saya. Malu lah, Pak. Nggak mungkin saya kenalin Tanpa Ragi ini. Saya Tanpa Ragi, nama aslinya siapa pasti tahu, Pak. Kami sering, saya bersama Bang Handi Selebes, sama Pak Joko, Pak Jul ya, yang sebelah kiri saya nih. Namanya tahu saya. Dengan Pak Abdul Amir saya tahu, dengan Pak Rasid saya tahu. Bapak tahu nama itu. Nama aslinya dia. Halo Pak. Ya jangan dilindungi Pak, jangan dilindungi. Biar terbuka semua di sini Pak. Bapak tahu nggak pasal 55, Pak? Nggak tahu saya. Ikut serta, Pak. Nah itu. Nah, saya orang hukum, Pak, bukan ini. Iya, makanya kalau memang secara hukum saya harus bertanggung jawab karena saya teledor, ya saya akan bertanggung. Nah, daripada gitu, Pak Daud Ali, saya memang ini, Pak Daud Ali boleh kontak saya, boleh kontak Pak Jul, Bang Handi, atau Pak Amir di sini. DM beliau kalau minta untuk kita supaya ini, Pak ya, karena Beong Kerok kan satu, Pak. Jangan Bang Daud Ali orang Minang nih sama-sama kita bikin malu, Pak. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia datang pakai apa, Pak? Bawa mobil, Pakai mobil. sendiri, bawa mobil sendiri, Pak. Iya. Berarti dia daerah situ juga. Pak Daud Ali ada kantornya apa tadi namanya? Apa? Tahu saya tempatnya Pak Daud, jangan. Saya bekerja, saya kerja di mana? serabutan. Kadang saya kan borongan. Bukan, saya bisa. bukan ikut apa di channelnya dia apa namanya? Oh, Biblika apa? Open Biblika dulu. Nah, Open Biblika Bapak tahu di mana tempatnya? Kurang tahu saya. Nah, kok kurang tahu tuh? Bapak bisa masuk ke situ gimana caranya, Pak? Iya, dia kasih link saya. Kasih link. Oke. Terus nggak tahu Bapak itu tempatnya di mana? Enggak. Benar Bapak nggak tahu. Iya, masa bagaimana cara saya urus berkata-kata? Enggak tahu, apa harus saya bilang tahu? Minimal tahu daerahnya, Pak. Apa Kurang nggak usah tahu, enggak tahu tempatnya? saya daerahnya di mana. Karena dia yang datang ke tempat saya. Misalkan saya nanya gini, Pak, JCC itu di mana ya, Pak? Kan gitu. Saya ke JCC Kantornya juga di saya mana? nggak tahu. Contoh nih, JCC itu di mana ya? Jujadin Caklawa Sembelang itu di mana? Jakarta. Pasti akan jawab daerah Jakarta. Ponorogo, kan gitu. Jakarta, Bandung, pasti ngomong gitu. Masa Anda tahu, Pak? Ya, saya tahu Bang Andi, saya pernah juga di channelnya Bang Andi. Apakah saya tahu di mana Bang Andi, rumahnya di mana? Nggak usah. Saya nggak tahu, saya Ini seperti kan itu doang. Open Biblika, Pak. Open Biblika itu kan salah satu kantor kata Bapak. Ya nggak tahu apakah itu salah satu kantor atau apa. Dia bilang Oke. nama channelnya kan sebelum Taparagi kan Open Biblika. Oke, waktu Itu nama channel bukan nama kantor. Oh, nama channel tambah Iya. gitu. Jadi nggak tahu di mana tambah lagi. Iya. posisinya. Karena Oke. channelnya Open Biblika itu dia apalah namanya di Bandet atau apalah namanya akhirnya bikin Taparagi gitu loh. Oke. Pak Daud Ali tahu channelnya Tanpa Ragi itu sering menghujat.
Yang setahu saya dia kan saya pernah bersaksi, saya nggak terlalu sering nonton YouTube juga. Dia mengundang saya bersaksi di Tamparagi. Ya dia dapat nomor telepon saya dari teman saya. Dia bilang mau nggak bersaksi di tempat saya. Ya bolehlah. Ya akhirnya saya kan nggak tahu juga bahwa apa gitu. Dia minta kesaksi bagaimana pengalaman Pak Daud bahwa setelah keluar penjara atau apa gitu ya. Saya cerita di situ. Lihat Saya kembali ke nama asli Tamparagi. Oke. Dan nggak mungkin Pak, seseorang mengenalkan diri dengan nama channel atau Tamparagi. Saya nanya lagi, identitas dia warga keturunan atau pribumi Pak? Maaf saya apakah dia keturunan, apa dia pribumi, tapi memang kulitnya kelihatan putih, tapi matanya juga biasa aja. Banyak orang-orang Minang Pak, matanya sipit Pak. Contoh Moreh Ya Reski. makanya apakah dia pribumi, Sebentar, apakah dia ya, orang sebentar, bukan, jangan saya kurang dulu. tahu. Iya, jangan sebentar. Bapak akan tahu, Pak. Rasa hati itu akan tahu, Pak. Yang saya tanyakan, dia keturunan atau bukan, Pak? Pasti Bapak tahu. Nanti saya bikin begini, nanti saya salah, ternyata bukan atau apa. Saya nggak mau juga mengenai. Oke. Dia bawa kendaraan sendiri ke rumah Iya. Bapak. Iya. Nah, berarti dia dekat. Pasti Pak Ali tahu daerah mana dia. Contoh Karena gini, Bapak, Pak. dia Kalau membawa misalkan sendiri, Pak, dia dekat. Saya kurang tahu apa dia dekat dari rumah saya, Pak, jauh saya kurang tahu. itu 55 tadi saya ngomongin. Bagaimana? Begini Pak Yan, kalau mau tahu jarak dekat dan tidaknya, berapa jam waktu habis telepon mau datang dan sampai berapa waktunya itu? Betul. Oh. Berapa lama, Pak? Iya, dia Saya bisa tahu. 2 jam, bisa 1,5 jam, karena dia waktu dia pernah saya waktu kerja di di belakang Masjid Umar bin Khattab itu daerah mana itu ya, Jakarta Selatan. Saya kan kerja tuh berkebun sama Sapuddin Ibrahim. Dia pernah datang minta pinjam KTP saya. Dan entah dari mana ya, sekira sekitar 1,5 jam dia minta share lokasi. Oke. Jadi dia minjem KTP Bapak langsung ngasih gitu. Ya Bapak. karena saya kan waktu itu kan saya saya merasa berutang budi loh. Waktu saya bersaksi itu di channel dia lah saya dapat duit 50 juta loh hampir. Dari semuanya ya, dari hari ke hari ada yang 300, ada yang 500, ada yang 1 juta bahkan. Di kumpul-kumpul saya lebih dari 50 juta saya dapat dari channel dia. Akhirnya saya merasa dialah seperti malaikat lah buat saya gitu loh. Dialah yang berani mengundang saya dan meminta nomor rekening saya untuk donasi gitu loh. Dan saya merasa ditolong sama dia gitu. Oke. Bapak tahu plat nomor mobilnya, Pak? Waduh, saya nggak begitu perhatiin juga plat mobilnya. Mobilnya apa, Pak? Apa merek mobilnya pun saya kurang perhatiin gitu loh. Toyota, Tapi mobilnya Innova, putih. Yanmar, merek mobilnya Yanmar. Kurang ngerti saya nggak begitu lihat apa merek mobilnya. Keren, saya pikir dia pakai mobil. Wah. Nah itu saya pikir keren. Kalau misalkan Nampilnya ada laporan ke Tamparagi, terus Bapak mengetahui menutup-nutupi satu kesalahan di situ, Bapak berani, Pak, untuk mempertanggungjawabkan hal itu? misalnya ada kelaporan, saya menutupi apa yang saya tutupin. Ya saya nanya, berani Pak? Ya nanti Bapak nih jawab. Saya orangnya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oke. Bapak pernah masuk, mohon maaf ya, tanda kutip nih, masuk. Udah pernah tersangkut hukum? Pernah. Pernah dia Pak. Berarti Bapak Berapa tahun Pak Ali? ya? Berapa tahun Pak Ali? 1,5 tahun. Kasus? Kasus ya apa, Pak? dibilang saya ini penista agama gitu. Oke, udah. Terbukti Pak penista agama di situ Pak. Diputus Pak. Pengadilan mana memutuskan kepada Pak Ali vonisnya? Pengadilan Jakarta Barat. Jakarta Barat ya? Nah. Oke, lanjut Pak Yan. Oke. Terima kasih ya Pak Ali. Kalau Pak Ali nggak apa-apa, nggak tahu apa-apa, nanti kita buktikan aja di persidangan. Iya Pak, terima kasih Pak. Gitu ya. Oke. Silakan Lagi Bang ya. Pak, selamat Ya. Pak. Minal izin Pak Bapak Daud. izin Pak, mumpung masih suasana Lebaran. Satu lagi Pak Ali, tanggal berapa Anda buka rekening BCA itu Pak Ali? Masih ingat? Waduh, saya setelah 3 minggu apa sebulan setelah bersaksi itu tahun berapa itu ya? Saya lupa. Tapi
Nggak tahun lama yang dari lalu. saya bersaksi dari tempat dia itu. Kalau Pak Jul panjang ini. Ada 2 tahun dari sekarang apa 3 tahun kira-kira? Dari 2 tahun dari sekarang ada 2 Oke, tahun. tahun 2020 lah ya, 2020. Tahun 2020. Kemudian waktu Anda membuka rekening itu yang memberi dana Anda untuk buka rekening siapa? Oh, waktu membuka rekening itu kan saya punya dana sendiri, tapi begitu diminta dia suruh kosongkan. Dia kirim dia masukkan uang 300.000. Saldo awal Anda berapa waktu nabung? Maaf. 5 juta saya naruh. Saldo awal 5 juta ya. Kemudian Disuruh kosongin. Dia Suruh dia isi kosongin. 300.000. apakah sebelum Anda buka itu ada komunikasi dulu sama dia? Iya, dia bilang Pak Daud